أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan hidayah dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurahkan, tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu dosen Bu Ririn selaku pengampu mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning. Insya Allah pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah saya memaparkan kajian dari kitab Hidayatul Hidayah, kitabnya Imam Al-Ghazali, yang insya Allah saya akan paparkan melalui sebuah aplikasi Maktabah Syamilah. Dan rekan-rekan sekalian, bagaimana caranya kita mengkaji atau mengaji kitab Hidayatul Hidayah ini melalui aplikasi Maktabah Syamilah. Pertama, kita buka dulu aplikasinya. Kemudian apabila muncul tampilan seperti ini, maka langsung saja rekan-rekan mencari kitabnya, yaitu Hidayatul Hidayah. Langsung saja kita ketikkan. Nah, ini langsung ketemu ya teman-teman. So, kita klik saja, kita buka, klik 2, sudah terbuka. Nah, ini adalah kitab Hidayatul Hidayah, ada pembukaan dan lain sebagainya. Langsung saja kita pilih, insya Allah materi akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang adab bangun tidur. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam kitab Hidayatul Hidayah ini Imam Al-Ghazali menjelaskan bagaimana adab-adab ketika kita bangun dari tidur. Apa saja harus kita lakukan sesuai dengan syariat Islam? Langsung saja akan saya bacakan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh kitab Hidayatul Hidayah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza astayqadta minan naum fajtahid an tastaqida qabla tulu'il fajr. Waliyakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullahi ta'ala. Faqul inda dzalik alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu wa sultanu billah wal 'izzatu wal qudratu lillah. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت wa ilaikal nusyur. Allahumma inna nas'aluka
أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل الخير ونعوذ بك أن نجترح فيه سوء أو نجره إلى مسلم أو يجره أحد إلينا. نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره وشر ما فيه. فإذا لبست ثيابك فأنوي به امتثال أمر الله تعالى في ستر عوراتك واحذر أن يكون قصدك من libasika mura'atal khalqi. Nah, rekan-rekan sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidur itu merupakan salah satu bentuk istirahat dan menjaga kondisi tubuh. Sebagaimana Islam dengan rapinya sudah mengajarkan adab-adab kepada umatnya, termasuk yakni adab saat sebelum tidur maupun setelah tidur. Karena sejatinya apa yang kita lakukan pasti ada harapan akan mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting bagi kita semua untuk menjaga adab-adab tersebut. Seperti saat setelah tidur, di mana kita masih diberikan nyawa dan kehidupan, sudah seharusnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab bangun tidur ini seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, yang mana salah satu kitab tersebut menjelaskan tentang adab seorang muslim ketika ia bangun tidur agar terjaga dari tidurnya. Apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali? Di antaranya adalah, kata beliau, yang pertama yakni usahakan bangun sebelum subuh, sebagaimana yang banyak dijelaskan bahwa waktu sebelum subuh itu sangatlah mustajab untuk kita berdoa, yaitu waktu yang kerap disebut dengan waktu tahajud. Maka bangun saat itulah yang sangat dianjurkan. Dan tentunya sebagai muslim ini adalah adab bangun tidur, yakni bangun sebelum subuh agar mendapat banyak keistimewaan di sepertiga malam. Lalu yang kedua, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab tersebut? Kata Imam Al-Ghazali, hendaklah yang terlintas pertama kali dalam mulut dan hatinya ketika kita bangun dari tidur adalah berzikir kepada Allah, bukan malah ketika bangun mengambil HP, membuka HP, buka Facebook, buka TikTok, buka Instagram, buka WA, buat story. Bukan hal yang seperti itu. Kata Imam Al-Ghazali, maka saat bangun tidur, ingatan yang pertama adalah seharusnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mulut dan hati kita senantiasa berzikir pada Allah. Hal itu bisa juga dengan ucapan syukur dan lainnya. Dan ini harus dibiasakan. Kita harus mencoba, apabila kita belum terbiasa, maka coba pelan-pelan agar terbiasa. Ketika bangun tidur, kemudian kita berzikir kepada Allah. Jauhkan barang-barang yang sekiranya membuat kita lalai terhadap mengingat Allah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, yakni membaca doa ketika bangun tidur dengan doa sebagai berikut. Yang doanya sudah saya bacakan tadi dalam pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, yang berbunyi kurang lebih seperti ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal udmatu was sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillah.
rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadha yawmi illa kulli khair wa na'udzu bika an najtariha fihi su'a aw najrihi ila al-muslim aw yajrihi ahadun ilayna. Nas'aluka khaira hadha yawmin hadha hadha al-yawmi wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadha yaumi wa syarri ma fihi. Apa artinya? Artinya yakni segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami kembali. Aku memasuki pagi, sedang kekuasaan tetap hanyalah milik Allah. Kemuliaan dan kekuasaan milik Allah pula. Dialah Allah seru sekalian alam. Aku menyongsong pagi ini dengan kesucian Islam dan dengan kalimat ikhlas, yakni syahadat, serta dengan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, juga dengan agama bapak kami Ibrahim dengan berserah diri, serta bukanlah kami termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Ya Allah, dengan mulah kami masuki pagi dan sore, dengan mulah kami hidup dan mati, dan kepada mulah kami kembali. Ya Allah, kami mohon bangkitkanlah kami di hari ini pada kebaikan, dan kami berlindung kepadamu dari mengerjakan keburukan atau mempekerjakan orang Islam pada keburukan dan dipekerjakan orang untuk keburukan. Itulah rekan-rekan. Hal ketiga yang harus dilakukan ketika kita telah bangun tidur, maka kita disarankan untuk membaca doa yang tadi saya bacakan. Lalu apa yang keempat kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, saat adab kita setelah bangun tidur. Yang keempat kata Imam Al-Ghazali, yakni ketika hendak memakai baju, maka niatkanlah karena mengikuti perintah Allah untuk menutup aurat. Karena tidak jarang, saudara-saudara sekalian, misalnya ketika kita hendak tidur, kita merasa gerah, kita buka baju dan lain sebagainya. Ataupun sekarang mungkin bagi yang di kamarnya memiliki pendingin, ya tidak perlu buka baju. Akan tetapi kalau misalnya tidur tanpa memakai baju, maka kata Imam Al-Ghazali, ketika bangun tidur maka pakailah baju. Niat tutup aurat karena perintah Allah, bukan malah ketika bangun telanjang dada, kemudian keluar rumah malah dipamerkan untuk orang. Maka selepas tidur, saat hendak mengenakan pakaian, niatkan semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berniat hanya karena manusia. Nah, saat malam merupakan waktu yang telah Allah sediakan untuk istirahat. Nah, hal itu tentu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Maka saat bisa terbangun kembali, ini wujud kasih sayang Allah kepada kita dengan memberikan kesempatan untuk bisa menghirup udara segar dan masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, Ibu dosen yang saya hormati, demikianlah kajian tentang adab saat bangun tidur dari kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Dari saya pribadi, mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan masih banyak kekurangan. Semoga sedikit ini bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.